amal tanpa memahami ilmunya, maka amalnya itu tertolak dan tidak diterima. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad SAW juga beliau bersabda, "Utlubul ilma fariidatun 'ala kulli muslim wal muslimah." Jadi menuntut ilmu itu wajib. Salah satunya untuk apa? Agar ibadah yang kita lakukan tidak salah. Karena ibadah itu yang harus dilakukan tidak bisa asal-asalan kerjain. Gak bisa asal-asalan main, oh yang penting saya ibadah, oh yang penting saya sudah mengerjakan. Gak boleh. Ibadah itu yang harus dikerjakan harus sesuai syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Sudah ada takarannya, sudah ada checklistnya. Jadi ketika kurang syaratnya, kurang checklistnya tadi, maka ini nggak bisa diterima. Sahnya aja udah nggak dapat. Makanya kita harus benar-benar paham tentang ibadah yang kita akan kerjakan. Karena setiap orang itu diwajibkan menuntut ilmu ketika dia mau melakukan ibadah tersebut. Kita mau sholat, berarti wajib untuk kita menuntut ilmu sholat. Di dalamnya ada ilmu wudhu, ada ilmu hal yang membatalkan sholat, begitu juga dengan wudhunya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, termasuk juga ada pembatal-pembatal wudhu tersebut. Karena jangan sampai kita melakukan wudhu, ternyata kita batal wudhu tersebut tapi kita nggak tahu. Atau juga bisa lagi kita salah paham antara mana yang wajib dan yang sunnah. Ini fatal karena ketika seseorang meyakini satu kewajiban itu sunnah, maka ibadahnya jadi nggak sah. Contoh, misalkan ada satu orang yang ketika dia berwudu, dia meyakini mengusap kepala itu sunnah, pun dia kerjakan, tetap itu tadi tidak dianggap dia mengerjakan mengusap kepala, maka wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak akan sah. Nah, itu mengapa tadi kita diwajibkan oleh Nabi untuk menuntut ilmu, terutama ilmu dalam ibadah. Karena tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kita menyembah Allah dengan cara ibadah, dengan cara sholat, maka ibadah kita lah yang harus kita perbaiki sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita ibadah, oh udah yang penting anak sudah selesai ngerjain kewajiban, tapi ternyata nggak benar, taunya batal sholatnya, taunya ada yang salah dalam ibadahnya. Nah itu nggak bisa diterima. Jangankan diterima, sahnya aja udah enggak. Jadi benar-benar harus kita perhatikan ibadah kita. Dan itu kewajiban kita untuk memastikan ibadah kita itu sah. Jadi bukan orang lain yang mewajibkan, apa yang memastikan ibadah diri kita sah itu ya diri kita sendiri, kita yang tahu takarannya. Oh dikatakan dalam kitab bahwasannya syarat sholat itu harus pakai wudu, berarti kita harus wudu. Oh dikatakan nanti dalam sholat harus ada baca Fatihah, berarti kita harus baca Fatihah. Ketika itu tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah, itu berarti kesalahan dari kita. Nanti urusan diterima atau tidak ibadah kita baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bilang yang penting anak udah ibadah. Tapi dengan ilmunya, bukan anak udah ibadah, semuanya kita ibadahnya asal-asalan. Itu nggak bisa. Oke, di sini Al-Bagir akan sedikit mengulang apa yang akan dibahas oleh Habib Abi dan Ahmad Sadaf, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan. Habib Hasan bin Ahmad Al-Ghar, beliau menulis dalam kitabnya Nawakid dulu, tapi nawakid yaitu pengertian daripada nawakid, nakid jamak daripada kalimat nakid, wa huwa ma yudillu syai'an min aslihi. Yaitu nawakid itu adalah sesuatu yang menghilangkan sesuatu daripada aslinya. Yang tadinya ada jadi nggak ada. Nah, itu yang disebut membatalkan. Tadinya kita punya wudu, karena ada nawakid maka wudu kita tidak ada, jadi batal. Wal murad biha al-asbabul lati yantahi biha wudu. Nah, dan yang dimaksud dengan nawakid tersebut adalah sebab-sebab yang menjadi kita selesai wudunya. Yang tadinya ada wudu jadi nggak ada wudu, selesai wudunya gitu tadi. Wahia arba'atun, dan
4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang mesti kita perhatikan ketika kita sudah menjadi orang yang punya wudu. Jangan sampai ketika kita mau sholat ada salah satu dari 4 perkara ini yang kita nggak tahu ternyata. Kira batal wudu, maka kita nggak bisa sholat dengan tidak mempunyai wudu. An-naqidul ula, pembatal yang pertama adalah al-khariju min ahadits sabilain, adalah hal-hal yang keluar daripada salah satu dua lubang. Jadi ketika ada yang keluar dari salah satu dua lubang, min kuburin au duburin, baik itu dari kubur lubang depan au duburin atau lubang belakang, maka itu batal wudunya. Rihun au ghairu, baik itu berupa angin ataupun selainnya. Jadi apapun yang keluar dari lubang depan kubur ataupun lubang belakang kubur, apapun bentuknya, mau benda padat, benda cair ataupun gas, maka itu membatalkan wudu. Di sini ada sedikit khilaf antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya angin yang keluar dari kubur, dari kemaluan depan itu tidak membatalkan. Tapi Imam Malik berpendapat bila yang keluar itu hal yang tidak biasa, bila yang keluar itu hal yang tidak biasa seperti cacing atau bahkan yang batu dan lain-lain, maka itu tidak batal kalau dari depan. Tapi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i itu menyepakati bahwasanya semua yang keluar dari lubang depan ataupun lubang belakang itu membatalkan wudu, apapun bentuknya, illal mani, kecuali air mani. Selain air mani, apapun tadi yang keluar bentuknya, benda padat, benda cair, gas, itu semua batal wudunya, kecuali mani. Sawa'un akana kharij mu'tadan am ghairu mu'tadin, baik yang keluar itu hal yang biasa keluar, air kencing ataupun hal-hal yang memang harusnya keluar dari antara dua lubang tersebut, ataupun hal yang jarang keluar. Contoh misalkan keluar ada cacing keluar, atau ada ulat yang keluar, ataupun kita makan sesuatu yang habis itu keluar lagi dengan bentuk yang sama, ketelan batu, ketelan kelereng misalkan, itu membatalkan wudu. Karena ada anak kecil yang dia memang sudah balik, habis itu dia main-main kelereng, ditelan itu kelereng, keluar lagi, maka wudunya jadi batal. Jadi apapun yang keluar itu membatalkan wudu. Radban amjafan, baik dalam keadaan basah yang keluar tadi, ya seperti air kencing dan yang lainnya, ataupun yang keluar tersebut bentuknya kering. Jadi semua hal pokoknya yang keluar, yang perlu kita ingat, yang keluar dari antara kubur atau dubur, apapun itu kecuali mani, maka itu membatalkan wudu. Itu yang pertama. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, gimana? Kenapa mani itu tidak dapat membatalkan wudu? Semua hal itu batal wudu kecuali mani. Kenapa? Karena mani itu li'annahu aujaba ma huwa a'zam minal wudu. Karena mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu. Kalau wudu kan hanya hadas kecil, tapi ada yang namanya hadas besar. Dengan apa menghilangkannya? Dengan cara mandi. Maka ketika keluar mani, yang diwajibkan itu adalah mandi, bukan berwudu. Makanya mandi tadi tidak membatalkan wudu. Maka itu tadi fala yujibul wudu, maka ketika keluar mani itu tidak mewajibkan kita untuk berwudu. Akan tetapi tadi diwajibkannya kita untuk melakukan mandi besar. Dan kaidah juga yang mengatakan setiap sesuatu yang lebih besar daripada dua perkara dengan kekhususannya. Kekhususannya itu apa? Mandinya dia khusus, yang keluar khusus. Kalau yang lain keluarnya itu bukan khusus, itu umum. Apapun yang keluar, berarti semua yang keluar itu umumnya. Tapi ada kekhususan. Kecuali yang dikhususkan mani, maka dia mendapat yang lebih besar. Bahwa atau amren, dan itu hal yang lebih besar daripada dua perkara. Dan itu adalah mandi. Dia diwajibkannya ketika keluar mani
yaitu diwajibkan untuk mandi. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Syafaatul Zubat, mujibuhu khariju min sabili ghairu maniyin mujibi tagsili. Yang diwajibkan keluar daripada dua lubang ghairu maniyin selain mani mujibi tagsili, maka mani itu diwajibkan untuk mandi. Jadi yang mesti dipahami oleh kita, apapun yang keluar daripada dua lubang, intinya selain mani itu batal wudhunya. Mau bendanya kering, mau bendanya padat, mau bendanya cair, mau bentuknya gas, semuanya batal itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah itu tadi. Pembatal yang kedua, zawalul aqli bi naumin aw ghairi, yaitu hilangnya akal karena sebab tidur atau yang lainnya. Illa bi naumi qaidin mumakkimin maq'adatahu min al-ardi, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk yang tetap di duduknya tadi, di tempat duduknya. Jadi ketika seorang itu tidur dengan cara apa aja, tidur yang berdiri, tidur yang rebahan, semuanya batalin wudhu tidur itu, kecuali tidur yang dia duduk yang nempel di sana. Jadi dia nempel di mobil, maka itu nggak batalin wudhu. Tapi kalau selain itu, maka tidurnya tadi itu membatalkan wudhu. Orang tidur sambil berdiri misalkan, contohnya gimana? Kayak orang-orang yang suka naik kereta tuh. Ada kan banyak orang-orang pagi naik kereta misalnya, kan di rumahnya pegang wudhu. Begitu sampai kereta, patut keretanya di tidur aja sambil berdiri, itu batal wudhunya. Atau dia duduk tapi duduk yang nggak tetap, yang duduknya tersebut nggak nempelin dia ke tanah, ke bumi, maka itu batal wudhu. Contoh duduk di kursi, karena apa namanya, tempatnya nggak rata. Kemudian dikatakan baik hilangnya akalnya itu tersebut karena disengaja ataupun tidak. Jadi apa tadi, ada hilang akal itu bisa karena tidur, bisa lagi karena yang lain, baik karena dia nanti mabuk ataupun karena pingsan ataupun karena hal yang lainnya. Maka hilangnya akal itu baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka itu batal wudhu. Yang penting ketika dia hilang akal, maka itu batal wudhu. Maka wajibun mendawal aqli bi naumin au junun au imayan au subriyin. Maka ada yang namanya hilang akal itu karena tidur, karena gila, karena pingsan, karena mabok, atau yang lainnya. Ada orang misalkan dia lagi di jalan, tahu-tahu tabrakan, pingsan, jatuh, batal wudhunya. Pokoknya apapun hal yang tadi menghilangkan akalnya dia, baik karena disengaja ataupun tidak disengaja, maka itu membatalkan wudhu. Tadi yang dikecualikan hanya tidur dalam keadaan duduk. Kemudian di sini dijelaskan ada syarat-syaratnya. Tidur yang duduk tersebut tidak dapat membatalkan wudhu. Tapi nggak semua tidur duduk itu batalkan wudhu. Ada syarat-syaratnya. Nah, ini mesti diperhatikan. Biasanya kalau Jumatan, kalau subuh, Jumatan tuh, kalau lagi khotbah, biasanya kita sambil duduk-duduk, akhirnya tuh ketiduran. Nah, itu kadang bangun nggak sadar bahwa wudhunya sudah batal, dia main sholat-sholat aja, nggak sah sholatnya. Jadi nanti mesti diperhatikan. Seperti yang tadi yang bilang, bahwasanya kita mesti perhatian sama ibadahnya kita. Jangan sampai ada pembatal wudhu yang kita nggak sadar. Akhirnya tuh ibadah kita jadi nggak sah. Contohnya ini, ketika kita tidur dalam keadaan duduk, sudah sesuai syarat atau belum? Karena ada syaratnya. Orang yang duduk dalam keadaan, yang tidur dalam keadaan duduk itu ada syaratnya. Yang pertama syaratnya apa? Ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ardi. Bi antakuna maq'adatuhu fathul duburi mutasibatan bil ardi bihaitsu la yumkinu kharujur rih. Yang pertama itu syaratnya hendaknya tempat duduknya itu menetap di bumi tersebut, sekiranya tidak bisa angin itu keluar dari duburnya dia. Jadi ada penelitian yang ngucapin, yang ngasih
penelitian itu bahwasanya orang kalau dia duduk sila dan duduknya tetap di posisinya gitu, di posisi sila itu, jadi di dalam dubur itu kayak ada katup. Jadi ketika dia duduk sila, katupnya itu tutup. Jadi ketika katupnya ini tertutup, maka otomatis angin itu nggak bisa keluar. Makanya ini tidak batalin wudu. Tapi kalau sudah berubah posisinya, angin bakal keluar. Nah itu batalin wudu. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Ketika kita duduk, ketika kita tidur sudah duduk, itu sudah benar kalau duduknya. Karena ada orang tidur lama, biasanya cuma tiduran begini. Ini sudah jelas batalin wudu. Jadi karena nunggu khotib selama duduknya gini, ketiduran, ini batal wudunya. Karena tadi posisi bokongnya itu nggak nempel. Yang tadi Anda bilang ketutup katup waktu dia duduk, cuma ketika sila aja. Jadi ketika duduk sila begini, katup yang ada di dalam bokong itu tertutup. Nah ini nggak bisa ngeluarin angin. Atau ada orang duduk kayak gini biasanya kalau cuma. Nah ini batal wudu juga. Jadi nggak batal wudu cuma duduk sila gini aja. Kayak di sini dijelasin bahwasanya tidak mungkin angin itu dapat keluar. Jadi hal yang bisa bikin angin itu nggak keluar cuma duduk sila begini aja. Kemudian yang kedua, hanya udah mutarilah lihatlah. Nah, hendaknya perawakan itu sedang. Jadi orang yang duduk tadi itu perawakan orang yang normal. Kenapa? Karena ada orang gemuk banget, itu tetap kebuka biasanya. Nggak ingat. Ada orang yang besar banget. Ada orang lagi yang kurus banget. Yang kurus banget juga sama. Karena nggak tertutup katupnya tadi. Makanya di sini jelasinnya perawakannya itu sedang-sedang aja gitu. Jadi nggak besar banget, nggak kecil banget, normal-normal aja. Nah ini baru. Tapi kalau sudah besar banget atau kecil banget, itu nggak terjadi. Kenapa? Karena ada celah-celah yang bisa bikin angin itu keluar. Kemudian yang ketiga, ayat itu ala-alati latina ma'alih, dan dia bangun dalam keadaan seperti dia tadi tidur. Jadi kalau tidur sila, biasanya orang kalau sudah tidur sila itu memang begini aja. Kecuali memang lagi mungkin capek banget, baru bangun-bangun berpindah posisi, itu batal. Jadi dia tadi awalnya tidur sila, begitu bangun udah rebahan. Nah ini batal waktunya. Tapi begitu bangun masih tetap posisinya, ini nggak batalin wudu. Atau bangun udah miring-miring, nah itu batal. Atau ada orang biasanya suka nyender, itu batal. Pokoknya harus sila duduknya baru dia nggak pakai. Kemudian yang terakhir, Allah yukhbiru ma'sumun inda rahli bi ghururi minhu asna'anaumi. Tidak ada orang yang memberitahu, tapi di sini jelasin nama maksum Nabi. Nah ini sudah nggak ada kalau zaman sekarang. Jadi kalau ente lagi tidur seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas, tahu-tahu Nabi ngasih tahu ente tadi keluar angin dari dubur ente, batal baru. Tapi harus orang yang masuk. Orang yang masuk ini cuma Nabi. Zaman sekarang nggak ada. Atau kata Imam Ibnu Hajar, wa yakfi adil, dan cukup orang yang adil. Orang yang adil itu apa? Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Ini mungkin masih ada, tapi jarang. Mungkin masih ada orang yang nggak pernah ngelakuin dosa besar dan jarang ngelakuin dosa kecil. Kalau orang seperti ini ngasih tahu kita, walaupun posisi tidur kita dari awal sampai akhir sama, tapi orang tersebut ngasih tahu, tadi ente keluar angin waktu ente tidur, batal. Tapi kalau bukan orang seperti ini, saya yakin tetap. Tapi dikatakan sama Imam Al-Khatib bahwasannya disunahkan orang yang sudah tidur dalam keadaan wudhu tadi, walaupun wudhunya tidak batal, dia disunahkan untuk tajdid wudhu, memperbaharui wudhunya. Memperbaharui wudhu hukumnya apa yang sunnah? Dia niat tajdid wudhu. Tapi kalau sudah batal, nggak bisa kita pakai tajdid wudhu. Ini banyak orang salah. Ketika kita memang sudah batal, jangan niatnya tajdid wudhu, memperbaharui wudhu. Karena kalau niat tajdid wudhu, wudhunya itu wudhu sunnah, bukan wudhu wajib. Wudhu sunnah tidak bisa dipakai ibadah yang wajib, tidak bisa dipakai ibadah. Cuma untuk memperbaharui wudhu saja.
Jadi kalau kata Imam Khatib tadi, beliau memang kalau memang kita sudah tidur itu tidak batal, tapi sunnah itu wudhu lagi, dipertahankan wudhunya. Atau orang yang sudah kelamaan, dia misalkan nggak batal-batal dari dulu udah mau maghrib masih belum batal juga. Waktu mau sholat maghrib tadi itu, gitu bagusnya seperti itu. Untuk misalkan niat apa namanya untuk membersihkan atau tabarruk biar dingin biar adem itu juga boleh. Yang penting tadi bukan untuk ibadah, karena kalau untuk ibadah harus wudhunya wudhu yang itu satu. Kemudian syarat yang ketiga di sini anak itu salis, pembatal yang ketiga al-tiqa basaratai rajulin wa mar'atin tabiraini an-nibaini min ghairi hailin, yaitu bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dia sudah besar, yang dua itu ajnabiyah tanpa penghalang. Jadi kalau bersentuhan kulit dengan kulit orang yang sudah dewasa, sudah besar tanpa ada penghalang, dan mereka ini ajnabiyah ini bukan mahram, orang yang bukan mahram, tanpa penghalang, maka ini batal wudhu. Kalau yang nempel bukan kulit, di sini tadi apa? Keluar dari pembahasan tadi, asinu gigi atau kuku atau rambut, kepegang rambut perempuan yang bukan mahram, kita pegang, maka nggak batal wudhu. Tapi kalau kulit sama kulit langsung tanpa ada penghalang dengan kita perempuan yang bukan mahram, maka wudhunya batal. Sentuhan. Dan ini bukan cuma di sini, banyak orang yang ngira ini cuma membatalkan wudhu. Kita bersentuhan sama perempuan yang bukan mahram itu kita juga mesti ingat ini dong. Jadi mesti dijaga, kita sentuhan sama siapa, jangan main adek tetangga salaman kepala maidin memang salaman aja, padahal itu bukan mahram kita, nggak boleh kita salaman sama mereka, kecuali ada pengecualian untuk menjaga hati. Kita salaman nggak apa-apa, tapi apa ingkar di hati hal yang kita lakukan itu dosa. Nggak boleh kita nggak ingkar. Kenapa? Kalau nggak ingkar kita mengecilkan dosa berarti. Kita mau ada ibunya teman biasanya atau anaknya teman kita udah besar mau cium tangan, kita mau nolak, ini bisa jadi masalah nih, apalagi sama orang yang lebih sepuh biasanya. Jadi kalau nggak mau salaman sama mereka, takutnya mereka sakit hati atau apa. Ini boleh kita tetap salaman, tapi ingkar dalam hati, tobat, ya Allah ini yang saya lakukan salah, tapi untuk menjaga hati orang lain nggak mau saya lakukan. Tapi dia udah deh nggak apa-apa, itu boleh. Kenapa? Karena tadi berarti kita mengecilkan dosa-dosa yang kecil. Karena persentuhan kulit dengan kulit laki-laki dan perempuan ini diharamkan larang. Ya dia memang ajnabiyah. Jadi selain membatalkan wudhu, itu hal yang mesti diperhatikan ketika kita bersentuhan kulit dengan kulit laki-laki dan perempuan. Kemudian syarat yang kedua al-ikhtilaful jinsi. Jenisnya beda yang bersentuhan. Falama atau bainal mar'atain, maka nggak batal antara perempuan dan perempuan. Bainal rajulan, atau laki-laki dan laki-laki. Laki sama laki-laki bersentuhan nggak batal. Wakadzalika bunsa lisah, dan juga begitu juga banci bukan banci jadian, tapi bukan banci yang ada di pinggir-pinggir jalan, itu bancinya jadian, dia tetap laki-laki hukumnya. Tapi banci yang di dalam kitab itu dijelaskan seseorang yang memiliki dua alat kelamin. Tapi ada seperti itu. Memang dia punya dua alat kelamin dan dua-duanya jalan normal. Kelamin laki-lakinya ada, kelamin perempuannya juga ada. Ini baru disebut banci. Ini ada penjelasannya lebih panjang lagi. Walhasil bukan banci yang ada di jalan-jalan gitu. Kalau banci yang ada di jalan-jalan itu mereka dihukumi memang laki-laki, dari dasar dari lahir mereka lahir laki-laki. Tapi mereka berubah diri, walaupun sudah dirubah dari atas sampai ke bawah, semua sampai misalkan nih laki-laki yang tadinya biasa aja sampai jadi cantiknya luar biasa, tetap dia dihukumi laki-laki, nggak bisa berubah jadi perempuan, hukum asli. Karena dia laki.
yang bersentuhan harus lawan jenis, laki-laki bersentuhan dengan perempuan, perempuan bersentuhan dengan laki-laki, ini membatalkan wudu. Kemudian yang kedua ayakuna kabirain, dua-duanya itu harus sudah besar, sudah dewasa. Apa maksudnya aibala hadis syahwat urfan, yaitu sampai batas syahwat secara uruf. Kenapa ada kata-kata uruf? Kenapa ada kata-kata rata-rata selalu dalam kitab itu? Karena dalam kitab itu yang dipandang normalnya manusia. Jadi jangan bilang kalau kita bersentuhan sama anak perempuan yang kecil, itu dianggap nih adek. Ini enggak ada syahwat sama dia, yang udah anggap adek. Tapi normalnya orang ketika lihat perempuan ini ada syahwat, berarti batal persentuhan dengan dia. Yang dilihatnya seperti itu. Jadi bukan anggapan kita atau anggapan tulang. Jadi yang dilihat secara uruf, secara rata-rata manusia, ketika melihat orang tersebut ada kecenderungan syahwat, maka bersentuhan dengan orang itu dapat membatalkan wudu. Bukan juga, misalkan ada orang yang sakit, misalkan mahasiswa atau dia syahwatnya sama anak kecil. Jadi ketika bersentuhan dengan anak kecil enggak. Itu buat orang-orang tertentu bikin syahwat. Tapi buat orang normal ya enggak. Itu anak kecil, atau bersentuhan sama mereka. Makanya di sini dijelasin apa? Bihaisu law ra'ahuma sahibutu bisalimin. Ketika ada orang yang dia itu sehat, ngelihat orang tersebut pasti ada kecenderungan syahwatnya. Misalkan anak kecil bongsor, besar badannya, orang lihat ada rasa syahwat, bisa nimbulin syahwat kalau dilihatin. Maka bersentuhan dengan anak tersebut itu membatalkan wudu. Wa in lam yakun balighin, walaupun anak itu belum balik. Batasannya bukan balik, tapi hadus syahwat, sudah dapat menimbulkan syahwat. Kalau belum dapat menimbulkan syahwat, walaupun dia belum balik. Baliknya ini biihdai alamatil bulugh, walaupun dengan salah satu daripada alamatil bulugh. Kemudian yang keempat tentang bersentuhan kulit dengan kulit, yaitu ayyakuna ajnibaini. Itu yang bersentuhan itu keduanya ajnabiyah, yang bukan mahram. Laisa bainahuma mahromain. Yang itu antara keduanya itu tidak ada mahram. Nah, ini yang mesti kita tahu, yang mesti kita paham siapa sih mahram-mahram gitu. Di sini dijelasin bahwasanya jumlah mahram itu ada 18. 7 dari nasab, 7 yang nyambung ke nasab. Yang pertama ibu. Dia sama ibu mahram. Mahram itu apa? Man haraman nikahuha. Orang-orang yang haram untuk dinikahi. Itu disebut mahram. Ketika bersentuhan dengan yang bukan yang mahram, maka tidak ada wudu. Kalau mahram kita yang lagi ya, ada yang dari nasab. Yang pertama ibu. Yang kedua banat, anak kita, anak perempuan kita. Kemudian al-ukhtu, saudari perempuan kita. Kemudian al-ammah. Al-ammah itu kakak atau adik perempuan dari ayah kita. Itu ammah, amati. Atau kalau orang-orang Jakarta biasanya punya ameh. Ammah, amati itu adik kakak yang perempuan dari orang tua tuh. Ada lagi kholati. Kholati kakak atau adik perempuan dari ibu kita. Itu juga nggak batal. Kemudian wabanatul anak daripada saudara kita yang laki-laki. Wabanatul ukhti, anak saudara kita dari yang perempuan. 7 itu yang nggak batal wudu bersentuhan sama kita. Ibu, anak perempuan, saudari perempuan, saudara perempuan, aman, kemudian kholah, kemudian bintul wabanatul itu yang tidak batal wudu, itu yang mahram, itu yang tidak boleh dinikahi. Kemudian wasab'a minar rodo, dan 7 daripada rodo, anak susu. Anak susu hukumnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang waktu masih bayi di bawah umur 2 tahun disusui oleh satu perempuan,
sampai kenyang sebanyak 5 kali. Kenyang ini batasannya apa? 5 kali, kenyang ini batasannya sampai dia lepas diri. Dia anak kecil, disusuin sama satu ibu, sampai dia lepas diri susunya tadi, itu 1 kali. Sampai 5 kali begitu, anak ini jadi anak susu si ibu tadi. Hukumnya ibu tadi mahram sama dia, termasuk 7 yang tadi disebutkan ikut mahram ini. Cuma dia aja, adik kakak dia yang enggak anak susuan enggak. Cuma orang tersebut yang jadi anak susuan si ibu tadi itu sama seperti tadi yang 7 anak sebutin sebelumnya. Kemudian sisanya Arba dan 4 minal musakharah, daripada perkawinan. Jadi kalau ada pernikahan, ada orang yang tadinya bukan mahram karena dia menikah jadi mahram. Siapa saja? Yang pertama Ummul Jaudah, ibu daripada wanita yang kita nikahi. Jadi kalau kita nikah sama perempuan, maka ibu dari perempuan tersebut mahram dari saat itu sampai selesai. Bukan sampai cerai, enggak bakal habis. Mahram terus dari saat itu sampai akhir. Mulai jauh. Kemudian wabanatul jaudah, anak daripada perempuan yang kita nikahi. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya ketika sudah dubur, ketika sudah tidur. Jadi kalau kita nikah, misalkan sama perempuan yang sudah punya anak yang tersebut perempuan misalkan, dia belum jadi mahram kita sebelum kita tidur dengan ibunya. Ketika kita tidur dengan ibunya, maka anaknya langsung jadi mahram kita, dan itu nggak akan terputus. Kemudian juga jauh jadul istri daripada ayah kita, hukumnya sama kayak yang tadi. Sebelum dia tidur sama orang tua kita, maka belum mahram kita sama dia. Setelah dia tidur sama orang tua kita, maka baru kita mahram. Kemudian yang terakhir jauh jadul ibin, anak dari istri daripada anak kita. Yang lain selain itu bukan mahram, ipar, bukan. Kayak ramai kan tuh kemarin ada filmnya tuh sampai viral filmnya, ipar adalah maut. Tapi itu benar dikatakan, alhamdulillah ipar itu adalah maut. Kenapa? Karena apalagi dia di rumah, apalagi dia suka jalan bareng minta atau nganterin, nggak ada, dijauhin hal-hal seperti itu, fitnahnya lebih besar. Jadi jangan, wah ini kan cuma sama kakak ipar, ada cerita udah. Karena justru di situ godaannya nanti akan sangat lebih besar. Bahkan bukan itu, bahkan para ulama kita, kalau kita punya adik perempuan, ibu kita di rumah itu nggak boleh pakai pakaian minim. Karena syahwat itu datang nggak mandang siapa. Orang kalau udah syahwat buta. Jadi kalau kita punya adik, punya kakak di rumah pakai pakaian minim, sekali 2 kali kita lihat normal-normal aja, lama kelamaan setan datang timbul syahwat, hancur semuanya. Sama ibu nggak ada. Jadi ulama itu jamin kalau di rumah ya pakai pakaian tertutup. Buat sekarang enaknya harus benar-benar tertutup, minimal nutupin bagian-bagian yang akan menimbulkan syahwat. Jadi jangan juga, wah kan ada di rumah cuma ada adik doang, ada ayah doang. Nggak boleh seperti itu. Walaupun bagian tersebut ketika dilihat memang tidak ada dosanya, tapi bisa nimbulin syahwat. Ketika timbul syahwat, berapa banyak sekali kita lihat di berita, ada orang tua merkosa anaknya, ada anak merkosa ibunya. Dari mana? Ya dari hal seperti ini. Ketika hal ini dinormalin, ibunya di rumah pakaian sembarangan, anaknya lama-lama timbul syahwat, akhirnya tuh terjadi hal yang macam-macam. Ini yang mesti dihindari. Makanya jangan sembarangan, mau di rumah mau di mana jaga pakaian, jaga pola tutup Nabi udah ngajarin, kita tinggal praktek. Jadi selain itu tadi itu semuanya bukan mahram, itu wanita ajnabiyah, mereka orang boleh dinikahi, dan ketika bersentuhan dengan mereka maka batal wudunya. Kemudian yakuna bi ghairi hail. Nah, syarat yang kelima daripada bersentuhan itu tidak adanya penghalang. Jadi kalau kulit dengan kulit baru batal, kalau ada penghalang maka enggak batal. Maka dikasih nama balana tu idza bainahuma hailun walau raqiqan. Jadi kalau ada penghalang di antara kita sama perempuan yang bukan mahram kita tadi, penghalang walaupun raqiqan tipis,
senggol perempuan tapi kena kainnya, kena tangan tapi dia pakai tangan panjang, batal. Tapi kalau langsung kena kulit, batal. Kemudian di sini dijelasin ada masalah. Itu bagaimana kalau menyentuh bagian yang sudah terputus. Misalkan manusia kita di jalan melihat ada yang kecelakaan. Habis itu ada bagian badannya yang terputus. Kita yang dibutuh kita pegang. Maka gimana hukumnya? Di sini dikatakan bahwasanya ketika menyentuh bagian yang terputus, kalau di atas setengah badan, di atas perut ke atas seperti tangan, maka itu batal. Apa namanya pendapat Imam Ibnu Hajar. Ketika kita pegang ada tangan perempuan atau perempuan melihat di jalan laki-laki tangannya putus, dipegang batal. Atau kalau kata Imam Romli apa? Ini baru batal kecuali bagian tersebut itu nempel nama. Maksudnya nempel nama gini, kita tahu ini tangannya perempuan, ini kupingnya perempuan, baru batal. Ada jelasnya gitu. Kalau nggak jelas nggak batal. Kalau tadi kan kalau tangan baru batal. Kalau ini kalau jelas bagian ini mesti keikat sama nama asalnya perempuan atau laki-lakinya baru batal. Kita jalan tahu di belakang manusia berbeda, ada kupingnya kelepas. Di situ kita pakai, oh ini tahu apa yang perempuan. Nah, kalau nggak tahu ini punya apa. Jadi kalau ini kalau kata Imam Romli harus ada itlaq itu masih keikat nama tersebut dengan nama si laki-laki atau perempuan tadi. Jelas. Yang tadi enggak, yang penting tangan batal. Kemudian yang masalah kedua tadi seperti batal ketika batal itu dikabarkan oleh seseorang oleh yang maksum. Yang maksum itu nabi. Ada orang tiba-tiba aneh nabi misalkan. Ada orang itu nggak tahu ini siapa itu aneh nabi. Ada bohongan, nabi bohong palsu. Atau tadi sama orang yang adil. Yang adil tadi kasih orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Kalau kita yakinin ada syukur ini masya Allah dari kejadian tahu dia nggak pernah melakukan dosa besar, dia jarang banget melakukan dosa kecil pun, dia bilang ente batal wudu, maka wudunya batal. Kemudian yang terakhir an-naqidur rabi, pembatal yang keempat, masuk kubulil adami atau khalqatil dubulihi bi butunil rahati atau butunil asos. Keempat itu menyentuh kemaluan manusia. Jadi syaratnya menyentuh kemaluan manusia atau lubang daripada duburnya dengan telapak tangan atau telapak jari. Jadi kalau disentuhnya dengan telapak tangan atau telapak jari, kemaluan manusia, dubur kemaluan manusia atau lubang daripada dubur, baru itu membatalkan wudu. Wahuna yang wudu'ul masih dunal mamsuh, dan yang disebut batal tersebut adalah orang yang menyentuhnya, bukan orang yang disentuh. Contohnya kita mandiin mayit, lagi mandiin kesentuh kemaluannya di mayit, sudah selesai wudu, udah dimandiin, udah diwuduin, kalau selesai atau pegang kemaluannya, maka mayitnya tidak mengulang wudu lagi, si mayit tidak batal wudu lagi. Tapi yang harus wudu nanti kita, yang hidupnya, yang menyentuhnya. Atau kita sudah mau sholat, tahu-tahu kena anak kecil, dia ngompol, kita mau cebokin. Ketika kita sentuh kemaluan anak itu, maka batal wudu. Pokoknya kemaluan manusia kita sentuh, kumpulnya batal wudunya.
baik itu punya orang lain ataupun punya diri sendiri sekalipun, itu batal wudhu. Kalau dipegangnya tadi pakai telapak tangan, pegang pakai telapak tangan. Kalau nggak pakai telapak tangan, pakai punggung tangan, boleh. Bahkan biar nggak batal, ya bukan lagi pakai sini, atau pakai kaki misalkan, batal. Tapi kalau pakai telapak tangan maka batal wudhunya. Atau tadi memegang apa namanya lubang daripada dubur, bagian lubangnya. Oh, kemudian bagian yang terpotong daripada kubur. Tapi bagian yang terpotong daripada kubur, misalkan kita punya anak lagi disunat, anaknya lagi disunat. Ini bisa contoh juga anaknya, kalau misalkan anaknya punya wudhu, anaknya lagi disunat, dia anak ini punya wudhu, itu dokter megang kemampuan itu, maka yang batal si dokter. Kalau dokter punya wudhu, si anak gak batal, karena yang batal yang menyentuh, bukan yang disentuh. Nah, bagian yang terputus tadi kalau dipegang lagi sama orang itu akan membatalkan wudhu kalau orang tahu itu bagian apa. Jadi kalau orang bilang, oh ini mah kikil, buat nyate, gak batal. Tapi kalau ini hurufnya dari kemaluan anak, baru batal. Tapi kalau jelasnya apa nih, udah gini, gak batal. Jadi kalau memang sudah jelas, baru batal. Makanya di sini jelasinnya apa? Hal itu dapat membatalkan wudhu ketika yang disentuh ini masih ada namanya. Maksudnya masih ada namanya, orang paham itu ke bagian apa? Berubah, batal wudhu. Kemudian, dan yang dimaksud dengan kubur adalah zatul faqat, yaitu kemaluannya, itu kubur. Adapun bagian yang lain daripada kemaluan selain zakarnya, maka tidak membatalkan wudhu. Yang disentuh zakarnya baru batal wudhu. Dan yang dimaksud dengan lubang dubur itu bagian tempat keluarnya yang harusnya keluar. Selain itu tidak batal wudhu. Kemudian yang terakhir dan yang disebut dengan telapak tangan atau telapak jari adalah bagian yang ketika dua tangan ditempelkan dan rada ditekan sedikit, bagian tersebut tidak terlihat, maka ini disebut apa namanya budunul asobi, telapak tangan, bagian yang tidak terlihat, yang ditempel tidak terlihat, ini yang disebut telapak tangan. Ini yang ketika menyentuh kemaluan, ini batal wudhu. Samping-sampingnya, ujung-ujungnya, samping sini, ini nggak batal wudhu. Jadi bagian sini aja. Ketika kita tempelkan dua tangan kita, habis itu ada penekanan sedikit, maka di sini jelasin apa? Ma'atahamul yasir, bersama dengan penekanan sedikit. Jadi tekan sedikit, bagian yang tidak terlihat ini disebut dengan telapak tangan. Telapak tangan ini ketika menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur, maka lubang dubur, maka ini membatalkan wudhu. Itu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yang mesti kita benar-benar pahami. Seperti yang tadi sudah Anda bilang, bahwasannya jangan sampai ada hal yang membatalkan wudhu kita, tapi kita nggak sadar, kita nggak tahu, kita nggak, bahkan kadang orang itu nggak mau peduli dengan hal yang membatalkan, hal yang tidak membuat sah sholatnya dia nggak peduli. Bahasanya banyak anak sekarang bilang, yang penting boleh sholat, yang penting anak ibadah. Nggak boleh seperti itu. Harus pakai ilmu, harus jelas apa yang dipelajari. Karena semua itu sudah ada tuntunannya. Beda cerita kalau urusan diterima. Orang banyak gitu dikasih tahu, ente nih sholatnya nggak sah. Oh, urusan sholat itu kan urusan Allah. Sah atau enggak itu bukan urusan kita. Allah yang tahu terima apa enggak sholatnya kita. Ya nggak gitu. Kita itu harus memastikan ibadah kita sah, baru nanti urusan keterima. Karena urusan keterima panjang.
harus khusyuknya, harus segala macam. Kita sejauh dari kata khusyuk ya. Kita lagi sholat, teman kita ada di samping, kita udah tahu dulu. Oh si fulan nih baunya parfumnya kayak begini. Oh si fulan warna bajunya seperti ini. Ini bisa jauh dari khusyuk. Tapi kita Allah maha baik ngasih kewajiban kita. Udah yang penting kita ibadah sah itu. Nanti dari kita ibadah sah, kita rajin ibadah, kita taat. Akhirnya hal itu yang masih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ngebikin kita diampunin. Diterima ibadahnya. Kalau orang itu diterima, jauh sekali kita ibadah kita. Tapi harus diusahakan. Namanya kita harus mengusahakan bagaimana caranya ibadah itu bisa khusyuk. Bagaimana caranya ibadah itu bisa benar. Caranya dengan apa? Sahur. Itu pintu awal nih. Jadi nggak ada cerita bisa khusyuk kalau dari awal sudah berangkat. Bahkan ada nasihat dari Habib Ali Zainal Abidin itu beliau mengatakan kalau orang mau ibadah sah, mau ibadah khusyuk, mau ibadah terima, itu dimulai sebelum dia berangkat ke masjid. Jadi di rumah sudah persiapan. Anak mau sholat, anak mau menghadap Allah, siap pakaian yang rapi, tidak ada yang najis, semuanya sudah benar, wudhu yang benar, syaratnya, fardunya, sunnahnya semua dikerjain. Habis itu ketika masuk masjid diniatkan dengan benar-benar saya menghadap Allah, saya mau menjalankan kewajiban, saya mau ibadah. Baru hal ini yang akan mendatangkan ibadah itu. Kalau dari awal dengar azan, tak dulu deh, baru juga azan. Udah mau terakhir, udah mau keluar waktu, baru lari-larian ke kamar mandi, wudhu cepet-cepetan, sholat asal-asalan. Ini gimana kalau diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi yang pertama sah dulu harus kita pastikan. Jangan sampai ibadah kita enggak sah. Karena ibadah kita enggak sah, berarti dihitungnya kita enggak ibadah. Nanti ketika Allah Subhanahu Wa Taala nanya, ente selama sekian tahun kemana enggak pernah ibadah? Jawab pernah ibadah. Mana buktinya enggak pernah ibadah? Karena selalu ibadah begini-begini nih. Akhirnya dibuka sama Allah. Ternyata ibadahnya enggak ada yang sah. Contoh ada satu cerita dijelaskan bahwasannya ada dulu di zaman dulu ada orang ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah. Beliau ini hidupnya ibadah udah lebih dari 60 tahun. Jadi ibadahnya aja udah lebih dari 60 tahun. Pokoknya ibadah dia sholat di atas gunung, ibadah nggak berhenti. Nggak ada yang lain kecuali ibadah. Sampai datang satu ulama. Nah, ini bedanya orang yang alim sama ahli ibadah. Karena orang yang alim itu mereka memperhatikan ibadah sesuai ilmunya. Disebut orang alim. Ada orang mau jadi ahli ibadah, akhirnya jadi ahli ibadah. Kebiasaan adat seorang alim ketika datang ke satu kampung, ke satu daerah, mereka akan nanya, mana di sini orang solehnya, mana di sini orang ahli ibadahnya, baru mau ketemu. Dudukin, ada si fulan bin fulan, dia sudah 60 tahun kerjanya ibadah. Ini orang alim karena mau ketemu sama orang yang ahli ibadah. Ini dah mau ketemu, anterin orang sama, dianterin atas gunung perjuangan segala macam sampai ahlan wasahlan segala macam minta doa sampai datang waktu. Kata orang alim, biasa anak kabar antum. Antum ini luar biasa, dengar cerita antum benar-benar ahli ibadah. Anak mau tabaruk, anak mau berjamaah salat sama antum, biar anak dapat barokahnya antum. Mana apa? Ini wudhulah mereka. Ketika itu subhanallah, orang yang disebut ahli ibadah tadi tidak mengusap kepalanya. Orang yang ahli ilmu itu kaget. Biasa nanti kalau nggak usap kepala, itu sunnah, itu bukan wajib. Maka kata la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ente ibadah 60 tahun semuanya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ente meyakini satu kewajiban itu sunnah. Maka walaupun ente kerjain itu usap kepala, semuanya nggak dianggap sama Allah Subhanahu. Ketika wudhunya tidak dianggap, maka sholatnya juga nggak sah. Ini pentingnya kita belajar dengan benar, kita tahu syaratnya, kita tahu fardunya, kita tahu sunnahnya, kita tahu apa yang membatalkannya, biar ibadah kita itu sempurna, nggak ada kesalahan. Jadi mungkin dari Al-Qadir, kurang-kurangnya mohon maaf. Kalau untuk berikutnya nanti dilanjut lagi sama Habib Abdul yang Segaf.
bantu untuk mengulang saja. Kurang lebihnya apa-apa yang salah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.